gitu, misal kita jalan gitu jauh gitu, itu kayak cuma kayak seneng berpetualang aja jalan gitu. Kayak otak tuh nggak stres gitu. Jadi maksudnya kadang malah saya suka di jalan suka nyasarin diri sendiri bener. 20-an lebih kali ya. 20 apa? Orang itu. Nilainya 20 orang. Nilainya? Waktu itu pernah yang satu orang itu nilainya 2 juta lebih, satu orang di belakang motor diiket-iket, jadi diperhatiin kan, malah saya jalan pakai tangan satu, ya, bisa aja gitu. Lemari rotan kurang lebih tingginya. Iya, semana ya. Setengah meter gini dibawa naik motor. Itu tapi dijinjing gini. ngambilnya di Pakansari jauh banget kan. Pakansari Bogor. Kan jual posting itu kan orang gimana ya? Enak kan tuh kan eye contact ketemu gitu jadi. Eye contact. Good. Eye contact ya. Jadi kita bisa ngerti oh dia apa yang dibutuhkan. Kadang kan bisa ya walaupun Selamat malam rekan-rekan dari Gede Kreatif. Hari ini kita balik lagi ke Akal House. Nah, kita mau ketemu narasumber kita nih. Namanya Anti. Anti ini adalah lain daripada yang lain kalau menurut saya. Dia masih pakai sistem door to door, guys. Di tengah gempuran marketplace, di tengah gempuran TikTok, di tengah gempuran banyak hal, dia masih door to door nawarin barang via sosial media, tapi door to door ya, bukan pakai marketplace. Jadi kita mau cari tahu ceritanya seperti apa, gimana keluh kesahnya, suka dukanya gimana, dan lainnya kita mulai dari sekarang ya. Salaman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat nih? Sehat seperti Ini biasa. bahasanya mau lu gua boleh, bahasanya mau aku kamu boleh. Iya. Lebih baik tidak formal aja, lebih baik lu gua aja lebih Iya dah. natural ya. Iya. Iya. Gimana nih? Itu Iya, gimana Mas. awal mula ceritanya Anti jualan door to door atau online atau jualannya via sosial media ya? Awalnya sih jualnya frozen. Jualnya frozen. Itu biasa TikTok ya dari teman ke teman kan biasa kalau lingkungan pedagang itu kan pasti ketemu jadi kenal dari situ udah gitu. Jadi awalnya karena saya orang yang senang ketemu orang sebenarnya. Saya suka aja gitu kayak ketemu sama orang-orang gitu. Jadi saya lebih senang jemput bola gitu, langsung gitu ke lapangan gitu. Jadi kalau di sosial media posting, cuman mungkin kurang nggak ini kali ya. Mungkin saya nggak ngerti apa gimana sistemnya. Cuman kurang ini aja. Saya lebih senang ketemu gitu. Kadang bawa, kadang gembolan gitu, baju-baju atau apa bawa. Jadi kan ngeliat, dia bilang tetangganya bilang ke tetangganya gitu. Jadi kan pada ngumpul tuh gitu. Jadi kan kita kenal, jadi lebih luas lingkupnya gitu kayak gitu. Berarti karena senang ketemu orang lah ya? Dasarnya saya senang ini aja ketemu banyak orang dengan kadang kan kalau masalah kita kerjasama masalah jual beli itu kan kita tahu jadi karakter orang-orang yang berhubungan ini sama kita ya apa sih kayak pembeli sama penjual gitu kan kita jadi paham gitu tahu nih harus ininya gini jadi gitu. Jadi awalnya gitu dan saya lebih senang aja gitu jalan gitu kemana bawa ini ntar kita jualan apa gitu sambil silaturahmi sebenarnya. Banyak ini pas jadi kayak lingkupnya luas gitu. Siap. Ya walaupun entah ada positif atau negatif saya seneng aja gitu kayak seneng aja emang dasarnya saya seneng jalan gitu jadinya gimana ya bawaannya pengen keluar aja gitu melayap gitu ya melayap gitu jadi awalnya gitu jadi kayak apa kalau misalkan jual posting itu kan orang gimana ya enak kan tuh kan eye contact ketemu gitu jadi eye contact good eye contact ya jadi kita bisa ngerti oh dia apa yang dibutuhkan kadang kan bisa ya walaupun nggak tahu banget nggak lihat orang kalau ini apa yang dibutuhin tuh ngerti gitu kadang itu kan apalagi kalau maaf ya kayak perempuan kadang kan walaupun nggak kenal nih kadang kan ada hal yang nggak perlu diceritain harus jadi cerita sama kita jadi kita punya kedekatan emosional gitu. Widih, mantap. Ya gitu sih kurang lebihnya berawalnya dari situ. Akhirnya jadi banyak yang kenal, banyak tahu ini anak sini anak situ gitu. Jadi tahu oh ini yang jualan itu ya gitu. Jualan ini jualan itu gitu. Tapi kalau gak ada aja sih apa aja misalnya orang nyari, lu ada ini enggak?
Ya ntar saya cariin beneran gitu. Oke. Yang kedua ya, kita ngomongin model bisnis. Oh. Model bisnis itu kenapa pilihnya WA, WhatsApp? WA. Terus kenapa jualan gambarnya itu bisa dilihat orang? Terus yang ketiga, bagaimana potensi si WA ini benar-benar menghasilkan banyaknya customer ke Anti? Kalau ini ya, saya lumayan, bukan sombong sih, kayak kenal banyak orang lumayan. Jadi tuh maksudnya kurang lebih di HP itu ada 200 nama ya. Uish. Jadi tuh apa ya? Kadang kan di grup Pelni juga komplek. Jadi itu kan apalagi ada ibu-ibu senangnya kadang kalau misalnya malas keluar dia ada ini nggak anterin dong gitu, kita anterin. Jadi kayak apa ya? Kayak di situ enaknya tuh kalau yang rumahnya deket bisa kita langsung ini lumayan juga sih, efektif juga di sosial, di mana kayak boleh nyebut ya? Boleh. Di WA itu lumayan juga, apalagi pas menjelang Lebaran, puasa gitu tuh banyak juga, lumayan juga. Ya walaupun nggak ini, cuman alhamdulillah ada aja deh. Ya buat jajan-jajan bocah lumayan gitu. Terus Kayak gitu. mekanismenya pengambilan barang, dapat suppliernya itu dari mana? Kan suppliernya kan juga macam-macam. Apalagi tadi dibilang Pak Lugada kan, saya butuh sepatu nih 2, saya butuh apapun, kasur pun kayak jual juga, butuh kayak apa macam-macam deh kayaknya. Itu gimana Pak? Jadi tuh dia tuh tokonya itu semua sebenarnya ada. Jadi gini, kita tuh masuk di grup reseller. Jadi dia tuh semuanya barang di situ ada, segala barang traveling ada. Jadi satu tempat gitu. Jadi dia banyak semuanya. Jadi kita tinggal ikutin dia posting aja. Gitu. Dan harganya ya kita sesuai terus kita naikin berapa, tapi jangan gede-gede juga. Paling ngambil untungnya nggak banyak lah. Cuman ya lumayan sih, maksudnya awalnya tuh saya ada juga tapi jauh banget di Kelapa Nunggal. Pertama tuh pernah ikut ya di Kelapa Nunggal, di mana sih, Cilengsi ke sana lewat alternatif Cibubur, terus puter arah balik sampai sono ujung sebelum Jonggol belok kanan tuh. Dia pertama tuh perabot pertama perabot di situ. Jadi saya pernah tuh 30 orang pesen. Pesan apa nih? Kayak mungkin macam seset stainless panci atau enggak apa tuh yang model sekarang sih, apa sih kayak buat apa bakar pernah tuh ya, karena saya cuma punya satu tempat yang saya tahu itu 30 yang pesan itu yang nggak ada tuh 15, saya pusing tuh kan. Harusnya maksudnya mundur gitu? Nggak ada, jadi nggak ada 15 barang itu nggak ada. Salahnya saya itu pertama kali saya kesana itu harusnya saya WA dulu, bodohnya saya nggak WA. WA si supplier dulu, ya, ada nggak? Harusnya saya gitu. Jadi kan yang beli juga kecewa, ya gimana sih gitu. Jadi ya apa ya? Ya balik lagi deh, terserah yang mau beli apa enggak, kalau bisa ditunda gitu. Lumayan jauh juga sih saya kesana, hampir mau ke Sentul jaraknya dari sini, beneran. Pernah, saudara saya pernah ikut nih. Jauh banget. Itu. Nah, terus dia aja sampai jauh banget. Ya itulah pertama. Keseharian kan setiap hari posting. Apa sih yang paling banyak dibeli orang setiap hari? Kalau yang praktis itu paling yang frozen nih, yang praktis maksudnya yang langsung goreng makan gitu ya. Kalau yang susah pernah tuh saya, maksudnya susah dalam arti kita sama pembelinya nggak sinkron, apa nggak salah paham apa gimana? Bukan, bawa barangnya itu susah dari supplier gitu. Oh ini, aduh apaan sih namanya itu ya? Saya pernah tuh bawa di motor, apa sih itu? Itu loh, lemari rotan. Saya pernah bawa di motor gede banget. Lemari rotan? Tahu nggak lemari rotan? Terus? Saya bawa tuh di belakang motor, sampai diliatin orang, ada yang videoin, bener deh. Ada fotonya? Fotonya udah lama. Udah lama ya? Itu 2021 2022 gitu. Jadi itu kan lemari rotan ukurannya segini nih, besar segini ke bawah. Itu saya bawa di belakang motor, diiket-iket, diperhatiin kan, malah saya jalan pakai tangan satu. Ya, bisa aja gitu.
Lemari rotan kurang lebih tingginya. Iya, semana ya. Setengah meter gini di bawah naik motor. Itu tapi dijinjing gini. Ngambilnya di Pakansari jauh banget kan. Pakansari Bogor. Beneran gak bohong. Pakansari. Karena berat kan saya suka berhenti gitu. Kadang maaf ya bensinnya kadang habis itu kalau lagi gitu. Tapi ada aja gitu yang Mbak kenapa ini nggak punya bensin? Ini kan bawa tuh digotong apa gini nggak ada ini Mas. Ya udah kadang ada yang ngasih duit buat beli bensin nih Mbak, saya beliin bensinnya gitu. Ini duitnya Mas nggak usah. Banyak banget yang sering kayak gitu. Saya sering banget ngalamin itu di jalan gitu deh. Jadi ya Allah kira biar belakangan ya. Jadi kan saya mesti ambil dulu lah, dia kan beda ntar gitu. Jadi ada-adain lah duitnya, ada-adain dulu gitu. Mau gimana kek. Cuma itu saya senengnya gini, bukan perkara jauh. Setahu saya nih ya, ini kayak pribadi aja. Kalau jualan gitu, misalnya kita jalan gitu jauh gitu, itu kayak cuma kayak seneng berpetualang aja jalan gitu. Kayak otak tuh nggak stres gitu. Jadi maksudnya kadang malah saya suka di jalan suka nyasarin diri sendiri bener. Bener suka gitu Mas. Di jalan suka nyasarin diri sendiri. Sering kayak gitu. Mana ya ini jangan coba. Ntar keluarnya di sini. Maksudnya emang gak ada tujuan, cuma kayak iseng aja gitu. Happy kayak aja gitu ya. Iya, maksudnya kalau ngeliat luar itu jalan tuh kayak nggak pusing gitu, nggak sungprengan gitu gimana? Kayak stres. Ya tugas bahasa malas. Kalau orangnya stres ya. Gimana dipercaya sama suppliernya? Apalagi Anti kan bicaranya tuh dagangnya ngambil dulu kan, bayar belakangan. Maksudnya dipercaya sama supplier ya, misalnya saya supplier lemari rotan. Kadang gini itu sih. Kan Anti nggak bayar dulu dong. Nggak usah susah-susah deh. Anti punya customer beli minyak, beli sabun, beli macam-macam, itu kan dipercaya sama orang. Gini, saya nggak tahu ya, saya senang aja gini, pendekatan dulu sebenarnya pertama. Pendekatan dulu ke supplier ya, bosnya supplier. Enggak, ke bosnya ini, pendekatan dulu. Ya bukannya manfaatin enggak juga, maksudnya kita kadang kan kalau udah deket itu biasanya kan apa ya, jadi kayak agak ini sama kita, walaupun kita juga harus bertanggung jawab bayar, ya tetap bayar, maksudnya ini ya ngambil dulu ya Mak ya, ntar aku bayarnya belakangan sore deh, soalnya orangnya bayar sore. Jadi kasih karena dia udah apa ya, kayak ada kedekatan sama kita gitu. Jadi tapi kita juga nggak bisa, jangan manfaatin dia, enggak. Maksudnya bisa kita aja ingin dia juga, maksudnya kan dia juga kan seneng dibeli gitu. Jadi apa ya? Ya aku bilang kedekatan itu kalau di situ udah terbangun itu biasanya itu sih menurut saya penting ya. Pertama itu modal pertama tuh harus kayak gitu, karena ya walaupun kita nggak kenal, misalkan beli bayar pulang itu saya nggak kurang apa ya, saya lebih senangnya akrab dulu gitu. Jadi itu kita kedekatan ya, walaupun dia bukan yang teman dekat kita, bukan, tapi maksudnya ada bahasanya apa ya, kayak kedekatan apa sih, gimana sih, emosional gitu. Emosi yang bermain, asik. Namanya cewek gimana sih gitu. Gitu. Tapi ngasihnya temponya lama nggak sih? Enggak, langsung. Jadi kalau saya bilang ini saya ambil dulu, ntar sore bayar, langsung saya transfer gitu. Transfer, tapi kan nggak balik lagi naik motor sana kan? Tergantung orangnya ngasih transfer, kalau dia kasihnya cash saya langsung bayar ke situ cash gitu ke dia. Gitu. Jadi gimana ini aja. Yang penting kita nggak ini kepercayaan dia aja gitu. Yang penting kepercayaannya dijaga lah ya. Satu ya. Kayak gitu. Selama proses jualan ini dari tahun? Mulainya 2019. Yang paling banyak dibeli orang apa sih sebenarnya dari 2019 ke 2020? Apa nih, perabotan apa? Bebas apapun. Yang paling banyak dibelanjakan orang ke Anti. Dibelanjakan orang kayak barang-barang yang kecil kali ya, kayak misalkan mungkin kayak tempat minum anak kayak gitu. Itu banyak juga, tempat makan yang anak-anak, atau enggak buku gitu. Itu banyak juga buku-buku sekolah gitu. Atau enggak tas, kan kadang ada juga, saya suka posek-posek juga tas tuh. Kalau makanan biasanya paling kayak nugget gitu, nugget apa, boleh nyebutnya sih? Boleh. Kenzler kayak gitu, banyak tuh kayak gitu. Yang praktis aja yang ini. Ya, saingnya itu masih tinggi nggak sih sama pedagang-pedagang? Sekarang ada Alfamart, ada Midi, kan dia juga jualan kayak gitu ya. Memang maksudnya sih.
Gimana tuh pangsa pasar Tapi untuk sih- persaingannya ketat banget gak sih sama kayak gitu? Kalau ini sih pribadi ya, kalau menurut saya sih itu kita rezeki udah masing-masing ya. Ada nggak pernah ini sih, maksudnya itu kan namanya kita lama-lama zaman itu kan berubah asik. Iya. terus Zaman kan ya orang sekarang pasti kan banyak juga yang mulai berdagang atau usaha atau itu pasti kan ada sedikit ya ada pedagang lain ya wajar aja, yang penting persaingannya sehat aja gitu, jangan sampai kayak ada apa sih lewat-lewat, maaf ya, kadang kan ada tuh yang ilmu hitam atau apa kan, Wih. aja sih nggak sampai situ ya, pernah. tapi Emang sampai sebegitu? nggak ada sih, kerabat saya pernah juga sampai kayak gitu, sampai kayak dikirim apa lah, saya ya nggak ini lah, maksudnya jangan sampai deh, maksudnya saya nggak pernah ini sih kayak rebutan gitu, rebut-rebutan pelanggan gitu nggak pernah. Yang penting kita ini aja sih sama dia jujur, yang penting udah gitu kalau orang udah ngasih kepercayaan ya kitanya juga bisa jaga amanatnya gitu. Selama ini yang paling jauh nih nganter kemana nih? Pernah udah masuk puncak belum itu ya? Bogor, Tajur. Belum sampai Tajur, hampir tuh pernah. Waktu itu rumah teman saya pindah ke situ kan. Akhirnya saya sebenarnya ke situ sekalian silaturahmi juga sebenarnya, jadi nggak dirasa jauh ya. Jadi nikmatin aja gitu. Jadi nggak masalah buat saya karena hati saya senang gitu jalan gitu, gimana ya gitu. Kayak gitu, jadi paling kemana? jauh Paling itu udah masuk puncak belum sih itu Tajur? Iya, Yang belum. si Bogor ya, sampai situ doang deh. Ya nggak jauh dari Tajur deh, situ. Nganter apa? Waktu itu ngantar ini apa sih kayak apa sih perangkat itu kayak kasur yang ada gemoy namanya kasur gemoy. Kasur itu dilipat di motor. Taruh depan kan, Oh. kan bisa di ini di paha, Oh. kasurnya di depan, dilipat-lipat pakai Iya. bantal. Iya. Ya lah ya. Ya untung gede warnanya ya guys. Untung Ya, gede warnanya. pahanya bisa nahan. Widih, ya kan? Tapi kalau lemari nggak bisa, kecuali lemari yang bisa dicopot-copot tuh. Oh. Lemari yang itu. Untungnya cukup nggak sih buat membiayai diri sendiri? Kalau perputarannya sih ya, saya kan ada jual pulsa juga. Oh. Maksudnya apa aja dah yang kelihatan gitu, yang gampang dilihat. Maksudnya nggak yang kadang sih mau buka usaha apa ya apa yang gampang aja gitu, yang bisa kita, kadang saya ngojek juga. Oh, ngojek juga? Oh. Iya, apa sih namanya, kayak antar jemput anak sekolah. Anak gua sekolah nih Evo, ada barengannya, jadi dia ngojek sama kita gitu. Oh, Itu kan jadi lumayan juga, kayak buat jajan-jajan itu ngumpulin juga kan lumayan. Ya walaupun ya nggak seberapa, cuma kan apa ya, kadang berapa kali gitu bisa ngojek kemana, ada yang minta anterin kemana gitu, kayak gitu aja sih yang kelihatan praktis. Kadang mau ngelamar kerjaan umur udah segini susah. ya rezeki dari mana? Iya, ya. Tapi buktinya aja bisa berjalan kok sampai sekarang dari 2019 ke 2025. Iya. Oh. Nah, suka duka apa yang pernah dialami oleh Aki? Juga Sukanya dulu atau dukanya dulu? kadang gini, kita sukanya aja dulu ya. Apa nih dalam jual beli? Dalam jual beli ini? Sukanya apa ya? Kita dapat apa ya bahasanya, kerabat baru, kenalan baru, maksudnya. Jadi kita sebenarnya saya seneng tuh, kayak bukan meneliti orang ya, kenal sama orang yang macam-macam kepribadiannya gitu kan. Jadi saya bisa paham gitu orang begini begitu. Ya maksudnya walaupun saya juga banyak kurangnya, maksudnya seneng aja gitu. Kadang kita jadi lebih secara itu dalam ya, lebih kenal secara emosional kayak gitu. Jadinya kita menghadapi temen yang kayak gini gimana, orang yang kayak gini gimana. Ada lagi apa kayak dia jadi kayak anggap kita kayak keluarga juga. Jadi kita kayak merasa kayak punya tempat lah di tempat lain gitu. Maksudnya yang menghargai kita gitu. Kadang ya walaupun nggak ini, tapi buat saya berarti ya itu kayak gitu. Ya itu dukanya itu, kadang kita udah loyal sama dia, maksudnya
ya itu kayak masalah pembayaran, orangnya pindah kontrakan, apa yang saya nggak tahu, nomornya nggak aktif, udah dia pindah kemana tahu, ya ibaratnya ya itu deh yang paling itu. Terus kalau kayak gitu gimana? Kalau orangnya pindah kontrakan, kita nggak tahu, nggak bisa dihubungi, itu gimana? Ya makanya sekarang saya tuh kalau jualan yang ini aja, yang kenal-kenal aja deh, makanya sekarang gitu lumayan agak ini aja sih, kayak ya lo kok sampai saya kejar juga, pernah saya kejar itu, oh udah hilang tahu kemana lagi deh, udah kayak gitu. Sekarang makanya kalau jualan yang ini aja sih, yang apa, yang kenal-kenal aja sih. Masih cuma WA, nanti apa kabar, udah lama ke rumah ibu, bu, biasanya bawa dagangan gitu, tuh saya samperin tuh kayak gitu, ntar bawa banget apa gitu, kayak gitu aja sih. Nah terus pernah ditipu orang berapa banyak, terbanyak ditipu orang? Ditipu? Kan pernah hilang dong orangnya, iya. Di kontrakan nggak ada, di telepon nggak bisa, berapa banyak yang paling banyak ditipu orang? Ada hampir 20-an lebih kali ya. 20 apa? Orang itu. Nilainya 20 orang, nilainya? Waktu itu pernah yang satu orang itu nilainya 2 juta lebih, satu orang itu ya, dia udah nyicil cuman baru sampai sejuta hitungan, jadi dia masih ada 2,5 juta lagi. Itu yang saya bilang pindah itu, gak tahu kemana dulu. Oh jadi ini Anti juga buka cicilan model kayak peleter gitu? Kalau peleter juga, cuman kadang peleter kan bukan aku yang pakai, kadang yang teman-teman yang pakai, maksudnya yang kenal aja gitu, yang gitu. yang apa sih, bantuin lah, kasihan juga kan, cuman untungnya selama ini aman-aman aja. Tapi yang hilang berarti total yang hilang dari itu kalau itu dari pribadi 2 juta? sih lebih ya. Berapa orang itu ya ampun, mesti ya kalau punya orang ya setoran gitu, kayak gitu oh dia apa ya, cuman ya gitu, nyesek juga kan, banyak juga kan yang ini ya, ibaratnya dia baik-baik sama kita, ujungnya gini kan jadi gimana, padahal udah naginya juga udah pelan gitu, udah ini kayak gitu dah, udah nggak tahu lagi kemana tuh yang semua itu, udah nggak ada kabarnya, nggak ada hilang sama sekali. Berarti ditombokin Anti semua tuh? Iya. Wow. Iya, jadi waktu itu sih itu kalau dihitung ya, tapi kan mereka kalau sekali bayar itu nggak langsung semua, jadi kayak misalkan nih mereka beli baju saya nih, beli bajunya totalnya misalkan 2,5 juta, itu kadang saya mah nggak apa-apa kalau mereka nyicil, adanya misalnya sebulan sekali cepet, ya itu kan udah paling, iya maksud saya gitu. Itu yang makanya bikin nyesek tuh. Bahaya banget lu. Ya itu kayak gitu, emang ya gimana ya, udah kayak saya kan kalau nagih kenceng juga, galak juga kalau nagih kan, kayak udah samperin kemana-mana dah, cuman ya gitu ya, orang nggak ada lagi jejaknya, susah kayak gitu mas. Siap. Gitu aja. Oh itu dukanya ya? Lumayan juga. Makanya kadang mikir, semua orang berarti nggak sama ya gitu, jadi udah paham nih, oh begini dia kalau saya, jadi udah sedikit banyak tahu tentang ini deh, karakter orang gitu, lumayan. Nah terus biasanya ada hold cicilan nggak? Apanya? Misalnya cicilan selama 2,5 juta, 2,5 juta dibayar misalnya sebulan 200.000 misal. Nah 200 pertama, 200 kedua, 200 ketiga, jadi dia minimal DP dulu sama Anti gitu. Jadi untuk menanggulangi hal ini, iya DP, tapi bukan maksudnya itu, jadi duitnya di keep gitu. Di awal. Supaya nanti kalau dia mau begitu, kita udah ambil dari situ duitnya. Pernah kayak gitu nggak? Maksudnya gimana sih? Jadi sambil makan boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi utang 2,5 juta. Misalnya perjanjiannya dibayar 12 kali. Misalnya sebulan 250 misalnya. Tapi boleh mau utang sama saya, tapi minimal nih Anda harus kasih uang panjer atau uang DP 2 kali cicilan. Tapi 2 kali cicilannya nggak saya pakai, saya keep doang. Dalam sebulan itu? Enggak dong, dalam 1 kali transaksi. Dia transaksi 2,5 juta sama Anti. Saya, ini sih lebih ke ini, bisanya bayar berapa saya bulan gitu. Jadi saya enakin yang ngambil itu. Makanya saya tuh kayak gimana ya, mau marah. Itu mau dikasih Anti minta rempel lah. Iya dong, misalnya saya 2,5 juta utang, saya punyanya 50.000, ya juga gitu. Kasian juga sih kadang, saya suka kasian juga sama orang itu. Bisanya berapa tiap bulan? Gitu, jadi nggak matokin berapa gitu. Soalnya kan mungkin dia ada keperluan juga gitu. Tapi selama ini kebayar tuh dengan metode kayak gitu?
Alhamdulillah sih, walaupun nggak kadang dari yang lain, misalnya bukan dari itu aja, kadang usaha yang lain kadang ketutup sama yang lain-lain gitu, yang beli apa ntar nutup. Soalnya saya nggak bisa pisahin duit sih, dia sekalian muter-muter aja di situ. Oh, tapi nggak takut gitu, tidur bisa tenang gitu dengan ngasih orang kayak gitu. Kalau saya pribadi ya kayak gitu, saya nggak bisa Sebenarnya sih tidur. nggak tenang sih. Nggak bisa tidur. Cuman gimana ya? Ya itu dia, salah saya tuh mungkin nggak tegas kali ya, saya. Jadi dia gampangin atau gimana, salahnya saya gitu. Cuman kadang saya suka kasihin juga kalau dia kadang kan ceritanya lebih banyak daripada ininya. Misalnya dia cerita belum bayar ini, jadi kan saya jadi kayak kesentuh gitu. Oh iya gitu. Jadi saya yang merasa bersalah lagi gitu. Jadi itu kayak gitu. Padahal dia ngambil barang ya dari Anti ya. Iya, makanya itu. Waduh. Ya itulah, kalau udah main emosi susah emang kalau itu. Iya. Ya terus tapi kondisinya sekarang aman-aman aja kan? Makan silakan, aman-aman aja kan? Nggak ada yang proses tunggakan atau nagihan? Mungkin ada tapi nggak begitu sebesar kemarin sih ya. Sekarang berarti udah jalan ya, smooth ya? Smooth jalan. Paling dibeli banyak orang. 2025 ini aja deh, 2025. Kemarin lumayan parfum lumayan. Walaupun bukan yang mahal ya, yang biasa ini, yang murah meriah. Lumayan juga. Itu juga setoran juga. Lumayan juga sih kalau parfum. Sama itu juga boleh ngutang. Iya, semua juga boleh ngutang. Maksudnya tuh 2004-2005 ini parfum penjualannya bagus ya? Pokoknya kesini nggak kayak dulu, maksudnya kalau dulu kan banyak ya, sekarang agak berkurang sih, agak kayak ulang-ulang yang kemarin aja, ngerti kan? Jadi lumayan parfum nih, lumayan parfum apa ya, sama apa ya kemarin ya, baju masih sih, cuman kadang ke rumah orangnya, ke rumah aja, jadi saya malas kayak muter-muter gitu. Oh, ke rumah sekarang? Oh, ada toko berarti di rumah? Ada maksudnya bawa gembulan gitu kayak udah kayak bukan tobat sih, maksudnya apa ya, karena itu yang tadi itu cerita itu yang susah yang itu. Lu ke rumah aja dah, biar gua nggak jauh juga kan. Sini aja kalau mau lihat gitu aja. Tapi nggak seramai dulu sih sekarang, mungkin udah banyak yang online kan, banyak gitu, jadi orang kan nyarinya yang murah gitu. Online kan nggak bisa ngutang, kalau nanti bisa ngutang. Bisa, makanya kan bayar sesukanya lagi. Mana yang kau dustakan kan? Widih. Bayarnya pakai emosional lagi. Gue lagi nggak ada duit lah, gue kurang bayar listrik bulan ini. Begitu udah. Ya gue belakangan aja deh bayar lo gitu. Nggak tega gitu kalau udah kayak gitu udah. Waduh, kalau udah kayak gitu ya. Iya, susah. Nah terus ini nama tokonya apa nih? Kalau mau ini nanti berarti disertakan aja nomor WA-nya boleh ya? Antiku Cemacem. Oh, Antiku Cemacem, namanya Anti. Ada di IG, ada di Facebook. Nanti kita share, ada di IG, ada di Facebook, ada nomor teleponnya, ntar kita kasih. Buat komplek Pelni dan sekitarnya bisa diantar. Nah ini kalau komplek Pelni dan sekitarnya bisa diantar. Ya asal jangan kapuk rotan aja 3. Iya, saya bawa lemari rotan itu di motor. Jadi itu rotannya itu diikat di belakang gitu, tapi saya ngeliatin juga gitu. Jadi bawanya minggir-minggir pelan-pelan ya, bisa 1,5 jam baru nyampe rumah. Ya Itu dari Pakansari itu saya nyari duitnya. Saking-sakingnya ya Allah. Harapan ke depan apa nih sekarang? Harapan ke depan dari Anti? Sebenarnya masih mau kerja ya, tapi kayaknya umur udah ini kayaknya yang sebenarnya sih pengennya, maaf ya, orang pengennya bayar cash, cuman kan nggak bisa gitu juga kan. Saya juga kan mahamin yang pada ngambil gitu ya, pengennya sih gitu ya, bayar cash kan cepet tuh jalannya, putarannya. Bisa aja tinggal pilih kan, saya nggak berani kalau Iya sih. saya lebih baik cash. Kenapa? Karena bahaya juga nih kalau kayak gitu. Iya sih. Orang berpotensi, orang itu kan biasanya yang ngutang lebih galak daripada yang ngasih utang kan. Waduh, ntar ini. Tapi balik lagi kayak pergolakan hati gitu, gimana ya? Kalian suka, ya Allah sian dia pengen dulu bayarin nanti kayak gitu, jadi kayak gitu. Usaha ini lancar ya, mungkin saya pengennya sih nyetok gitu ya sekarang, tapi untuk sekarang kayak nggak bisa karena kan modal, balik lagi modal ya.
Palingan sekarang kalau saya kalau pesen baru ada barangnya gitu, kalau pesen gitu. Kalau bisa sekarang aja ada yang boleh ngutang, Ti. Iya sih, pengennya gitu. Jadi tolak aja karena ujungnya bermasalah di Anti juga loh. Bener juga. Itu tuh, iya itu tuh udah ini banget. Yang udah-udah itu udah kayak nggak mau, mereka ya udah hilang aja gitu. Kayak nggak kenal gitu. Blokir gitu. Nomor Ya, diblokir itu gitu? orang blokir. Kalau misalnya udah hilang gitu, kayak yang saya bilang tadi yang utang yang masih bisa banyak itu, saya diblokir, saya nggak tahu rumahnya di mana, dia pindah kemana, yang punya kontrakan juga nggak tahu dia di mana tuh. Jadi perbincangan kita tuh hari ini dengan Anti adalah kisah penjual door to door ya. Sebenarnya ini udah terjadi lama ya, kayak model lama sebelum ada marketplace sekarang. Tapi ini tuh juga Anti udah masih ngelakuin sampai sekarang dan udah diantar sampai rumah. Jadi Iya, jauh-jauh. jauh-jauh Nggak pakai ongkir. kadang-kadang. Jadi Nggak saya pakai ongkir. nggak pakai ongkir. Oh, nggak pakai ongkir lagi. Enggak. Wih, nggak pakai Nggak pakai. ongkir lagi. Kan? Jadi Tapi kalau udah ngasih nggak apa-apa, nggak nolak. kalau dia ngasih nggak apa-apa kan. Jadi Tapi nggak diwajibin. oke, jadi jadi kesimpulan kita malam ini adalah di ini aja ya. Jadi memang masih ada loh praktek jual beli konvensional yang door to door sampai sekarang. Cuma memang nggak kelihatan aja. Dan ini di pelanggannya udah cukup banyak juga. Tapi kedepannya mungkin cash kali, jangan terlalu banyak utang lagi kan, orang jadi bingung kayak gini kan bayarnya. Terus yang kedua adalah nanti kalau teman-teman di sekitaran Komplek Pel di Depok, saya kasih nomor handphonenya di bawah, jadi bisa pesan sama beliau gitu, door to door. Nanti Antiku macam. Antiku macam, jadi jangan lupa di follow semua sosial medianya juga. Sosial medianya buat dagang sekarang sih. Antiku macam juga. Facebook juga antiku macam juga. Ya, nanti kita tulis di bawah semua. Oke, jadi terima kasih atas waktunya nanti buat cerita-ceritanya. Jadi ini Maaf, di kala menyampaikan saya nggak bisa berkata dengan tertata dengan rapi. wah, nggak ada masalah. Justru memang ini apa adanya. Jadi terima kasih atas waktunya. Yang kedua adalah tetap semangat ya. Jadi walaupun kondisinya masih begini sekarang, tetap semangat. Siapa tahu kedepannya ada hal-hal baik lagi. Ya guys, kalau mau ngambil sama beliau jangan utang lagi loh ya. Masa utang terus. Nanti kita kasih nomor teleponnya. Oke, dari saya dan Anti undur diri dari Uncle House. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.